Vaksin itu ada 3 macam, yaitu terus dia males gerak itu 3 kali biasanya. Jadi vaksin pertama kan bulan ini, vaksin keduanya kan bulan besok dengan tanggal yang sama. Kemudian Selamat datang kembali di acara kita Pocing, podcast seputar kucing bersama dengan Dr. Hewan Wahyudi atau biasanya atau akrabnya dipanggil Dr. Yudi. Kali ini di Catch Project akan memberikan atau sharing masalah untuk vaksinasi kucing. Jadi ada beberapa hal yang akan kita tanyakan kepada Dr. Yudi sebagai narasumber. Kita akan banyak tanya-tanya mengulas masalah vaksinasi kucing. Selamat datang di podcast kucing ini. selamat ya Mas Gilang, salam buat kucing-kucingnya yang sehat-sehat. Ya, Insya Allah saya siap. gimana keadaan di rumah? Alhamdulillah untuk rumah kondisi keluarga sehat, juga hewan-hewan yang sedang saya tangani juga alhamdulillah juga banyak yang membaik. Terutama ini lagi musim seperti ini ya, musim pancaroba, musim penghujan ini, banyak kucing yang notabene itu sakit dan gejalanya hampir mengarah ke virus. Nah, ini teman-teman kita akan bertanya tentang vaksin. Ini kira-kira jenis-jenis vaksin ini ada apa aja nih, Dok? Kalau untuk terutama ini kucing ya, jadi kalau kucing itu vaksin itu ada 3 macam, yaitu dengan triket atau 3 virus, kemudian 4cat atau isinya adalah 3 virus, 1 chlamydia, kemudian yang terakhir itu vaksin rabies. Nah, itu yang vaksin rabies ini mungkin daerah Solo ini belum familiar ya, masih tapi jarang. Kalau untuk pemerintah itu rabies itu sudah mulai digalangkan untuk udah masuk program ya, nggak salah ya, sudah banyak yang gratis dan sebagainya dari pemerintah. Terus jenis vaksin itu kalau untuk mereknya ya, kalau di Indonesia mungkin ada beberapa itu ya, belum begitu banyak ya, belum banyak. Di triket, kemudian apa namanya, Velocel, ya itu paling populer ya. Populer. Kemudian yang lagi adalah PureVac, itu juga sudah ada. Mungkin ada merek lain, mungkin juga ada sampai sini. Karena kita cuma saya juga belum di kota kecil, jadi barang yang masuk itu kalau dari pusat kan dari Jakarta sana kita belum tahu juga apa ada vaksin baru atau merek yang baru yang belum sampai ke Solo, itu kita juga nggak tahu ya. Yang familiar di Solo ada 3 itu tadi. Itu yang sering kita pakai ya, di daerah sini, dekat sini itu 3 itu juga sudah hampir di Indonesia juga pakai itu semua kan. Iya. Yang lebih gampang dicari lah itu. Ya, dan ready barangnya ya. Ready barangnya. Yang jelas itu kalau vaksin. Ya. Soalnya kasus-kasus kemarin itu vaksin langka ya, langka. Kemarin langka mungkin hampir 2-3 bulan kayaknya itu sempat langka, dan setelah karena vaksin corona juga ya, ada dari produsen itu kan dia mungkin juga fokus ke vaksin manusia dulu mungkin ini. Tapi karena memang langka waktu itu. Dari Velocel juga langka, triket juga langka. Untuk mengatasi vaksin yang langka itu, saran untuk owner kucing itu seperti apa? Kalau misalkan pas ini kita mau vaksin, udah jadwalnya vaksin, tapi ternyata vaksinnya nggak ada gitu. Itu faktor utama, yaitu kita mungkin menjaga kesehatan kucingnya. Lebih hati-hati lagi. Kemudian pemberian vitamin, kemudian makanan yang nutrisinya bagus, itu juga penting untuk kesehatan kucingnya. Kemudian satu lagi itu yang paling penting mungkin yaitu
menjaga kondisi kucing atau imunnya. Oh, gitu. iya, iya, Ya iya. mungkin jangan banyak dikeluarkan itu. Jangan kemudian istilahnya lebih menjaga jangan keluar dari keluar rumah ya, apalagi kan tempatnya. suhu lingkungan sekarang kan. Ya betul. Rawan Itu sekali untuk rawan terserang sekali. virus. Betul sekali ya. Nah, ini Dok, untuk syarat-syarat untuk kucing vaksin sendiri ini apa? Kalau untuk syarat vaksin itu sebenarnya sudah banyak yang paham ya, ini teman-teman Iya. semua mungkin udah paham juga karena ini untuk yang nyubi-nyubi ini ya, wah, yang baru Kalau yang pelihara newbie, kucing. ya, ini Ini ada yang syarat-syarat. pertama itu adalah utamanya adalah umurnya itu sudah 2 bulan, masuk 2 bulan itu sudah bisa vaksin. Iya. Kemudian kalau berikutnya kucing tidak sakit. Dalam sakit ini banyak ya, yaitu tidak diare. Iya, iya. Kemudian tidak muntah. Flu seperti itu ya. Ya, kemudian flu itu juga termasuk mungkin penyakit yang paham. Kemudian penyakit yang lainnya itu jamur parah sama skabies parah itu juga tidak boleh. Nggak boleh. Dan satu lagi cacing. Nah, ini juga penting ya. Jadi Itu masuk syarat juga ya? masuk berarti? syarat juga. Biasanya itu wajib vaksin, wajib obat cacing jarak 1 minggu sebelum vaksinasi. Sebelum vaksin harus obat cacing dulu. Jadi jangan langsung tiba-tiba datang ke klinik atau ke dokter hewan terus ke vet terus ini kucingku mau vaksin. Nah, Iya. owner harus tahu kondisinya dulu. Udah obat cacing belum? Gitu. Ya, karena ini adalah ilmu dasar mungkin ya. Iya, Ilmu betul. dasar. Ini Jadi, basic untuk melihara kucing lah, Pak. Iya. Karena vaksinasi itu mungkin saat ini adalah syarat utama atau menuju kucing itu sehat. Itu Oh, biasanya betul. dengan vaksinasi. Terus untuk pentingnya vaksin sendiri itu sama manfaatnya apa sih Dok untuk kucing sendiri? Kalau untuk manfaatnya sebenarnya banyak, apalagi untuk catry atau breeder ya. Ini kalau vaksinasi itu mungkin utama bagi mereka karena kita bayangkan aja kalau kucingnya dengan harga jutaan rupiah ya, ini kita bahas yang breeder ya, itu tiba-tiba kok sakit gitu. Udah panik ini. Panik nih, nggak mau makan nih, lemas, ngelentruk, kemudian sudah mulai muntah. Ya itu ya akibatnya mungkin juga akan fatal kalau nggak divaksin Oh, iya, gitu. Itu betul. dari sisi ekonominya ya, dari Iya. sisi bisnis itu juga pengaruh ke situ. Kemudian kalau dari sisi kesehatannya itu ya kucingnya jadi gampang sakit. Kemudian kalau sakit nggak tertolong ya biasanya bisa meninggal. Ya, kalau gitu, terserang ya. virus lebih rentan ya. Rentan karena hitungan virus itu hitungannya bisa jam ataupun hari, nggak nyampe lebih dari 2 hari biasanya. Kalau dia lebih dari 2 hari berarti dia punya imun yang bagus Mas ya. Masih Masih ada istilahnya kemungkinan ada perlawanan ada dari tubuhnya. perlawanan. Tapi banyak kasus itu paginya main, Sorenya malamnya mati itu banyak kasus itu. Kadang di situ juga dokter hewan tuh juga sering jadi sasaran juga ya. Ya, itu sudah makanan kita sehari-hari nih. Kak, tiba-tiba nih kucingku habis dari dokter itu malah mati. Ya, Nah, itu kayak gitu ya. banyak sekali. Banyak Kasus sekali itu kasus banyak. seperti itu. Nah itu tergantung nanti kita adalah menjelaskan ke klien. Jadi Iya. edukasi itu nanti juga penting untuk saya mungkin sebagai dokter hewan juga saya akan mengedukasi dulu bahwa kita cek dulu kucingnya. Oh ini kondisinya seperti ini. Kalau diperlukan test kit, monggo nggak apa-apa. Kita lebih ke diagnosanya lebih ke tepat lagi. Lebih ke Sekarang- akurasi ya? Ya, karena sekarang sudah ada untuk beberapa virus itu ada test kitnya. Nah itu mungkin tapi ya memang biayanya mahal ya. Iya, mungkin itu yang mungkin terkendala itu ya. Banyak kalau kurang yakin nih Kurang ya, yakin. harus test kit nggak masalah, kita lakukan test kit. Tapi kalau memang terkendala-kendala ya kita periksa menyeluruh gitu, arahnya iya, iya. kemana ini diagnosanya gitu. Kalau saya selalu saya jelaskan bahwa infeksi penyakit ini sangat bahaya atau akan menimbulkan kematian, itu saya selalu jelaskan dulu. Soalnya kan beberapa kasus itu kan kucing itu tanpa gejala juga sih ya. Ya. Cuman paling kok nggak mau makan. Nah gitu. itu tadi kadang paginya malamnya main, paginya bablas itu kan karena faktor seperti itu, karena kita nggak tahu. Bisa jadi salah apa ya? Bukan salah tapi kurang tanggap ya. Penanganannya kurang cepat. Bisa. Itu kembali lagi ke ownernya Mas. Oh, iya. Jadi kan yang pemiliknya itu harus tahu ya. enggak gitu ya. Iya, Karena iya. kan banyak Tetangga juga itu. Iya betul, banyak juga kasus itu dibawa ke klinik atau ke dokter hewan itu sudah kondisinya Kritis. sudah
ya menengah Mendekati kritis lah. menengah sama sudah hampir Oh ya. itu ya. Jadi Nah, itu yang taunya kalau sakit itu ya udah kondisinya udah agak sangat ya, menurun lah menurun istilahnya. itu. Sebenarnya kalau kita peka ya itu, apalagi kalau kita ownernya tiap hari menyentuh, memperhatikan nah, ya. itu kalau menyentuh. dia sudah nggak mau makan, itu sebenarnya sudah Tanda-tanda tanda awal. kucingnya sudah sakit. Oh ya, Terus jadi dia males gerak itu juga. jadi itu tanda-tanda kucing sakit itu pertama memang nggak mau makan, makannya menurun. Itu salah satu ciri kalau kucing itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, betul. Itu salah satu tanda ya. Tanda, itu. salah Ya, satu mungkin yang tanda. gampang kita Ya, mendiagnosa. diagnosa di rumah lah Ya, istilahnya sebagai apalagi owner. kalau kita punya termo, nah, kita cek Baik. sendiri suhunya tubuhnya, nah itu lebih. Oh. Untuk suhu lagi. tubuh sendiri yang normal berapa itu? Ya, kalau di Indonesia itu mungkin ya di angka 37, 38. Masih normal ya? Masih normal, di atas 39, 40 itu udah Udah demam. 39 lebih ya, 395 atau ke 40, 41 itu ya sudah demam. Kalau untuk efek samping sendiri dok, efek samping vaksin itu untuk Kalau apakah efek ada? samping memang untuk beberapa kasus atau yang sudah saya pernah alami ya itu biasanya tidak mau makan terus malamnya demam itu ada beberapa malah kasus. turun ya? Dia demam jadi setelah kita vaksin ternyata dia besoknya dia tidak mau makan itu ada. Kemudian ada juga yang malah suhunya tinggi gitu ada maaf. gitu. Tapi Gitu. ada beberapa kasus sih saya tahu kalau habis vaksin itu kucingnya ndak apa saat daya tahan tubuh menurun itu kebanyakan malah jamurnya makin parah misalnya ada Iya. atau jamuran lah tiba-tiba jamur gitu setelah vaksin itu gimana itu dok? Itu sebenarnya kalau nggak ada hubungannya dengan vaksin sebenarnya Mas. Nggak ada. Karena kalau vaksin itu kan kita bentuk imun ya, itu satu imun. Kemudian imunnya kan imun untuk virusnya, Oh, iya, bukan iya. untuk jamurnya. Ah. Jadi ini harus kita pisahkan dulu. Iya, iya. Jamur ini itu penyebabnya kan dari jamur atau spora. Kalau emang imun juga emang lagi menurun. Nah ini kan beda. Jadi nggak ada hubungannya dengan vaksinnya sebenarnya. Cuman efek sampingnya tadi dia ada daya tahan Mengarah ke sana tubuh nggak ya? menurun nggak gitu Betul. ya. Kalau misalkan daya tahan tubuh oke aja berarti ya. Nggak, Mas misalkan itu kucingnya kalau divaksin untuk- nggak apa-apa itu nggak ada Iya, efek samping. Betul, sama aja ya. Jadi nggak ada masalah di situ. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau vaksin, yang penting pastikan dulu kucingnya sehat gitu dulu, sama obat cacing tadi. Terus nanti setelah itu baru dicek oleh dokter. Jadi ada proses-prosesnya. Jadi nggak langsung kita dapat kucing terus kita vaksin kita inilah itu. Nah itu nanti malah membahayakan kucing itu sendiri. Jadi lebih baik konsultasikan dulu kondisinya seperti apa dengan dokter hewan. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Nah, ini akibat kucing yang nggak divaksin itu seperti apa, dok? Kalau karena kucing nggak divaksin gitu ya, Iya, itu menyebabkan apa gitu? iya. Itu banyak mas, ya itu tadi kucingnya gampang sakit, Iya. kemudian sekali kena Virus ya? kena virus kena terinfeksi itu biasanya ya tingkat kesembuhannya ya kecil gitu biasanya banyak tergantung nanti kan itu di rumah atau di bawah klinik. Kalau di bawah klinik atau dokter kan ada penanganan, ada kemungkinan sembuh bisa. Cuma kalau pas di rumah ya cepet tadi malamnya main tiba-tiba paginya sudah tidak ada itu Oh, kan iya. akibat dari tidak divaksin tadi. Jadi terus dan itu kan membawa nanti menular. Menular ke kucing lain? Nah, akan menular ke kucing lain. Apalagi kucing di rumah banyak. Iya. Nah, itu bisa kena tuh nanti kena semua. Yang seharusnya kenanya satu bisa Jadi menyebar kena semua. gitu. Nah, ini gini, misalkan nih, dok, kucing kita kena virus, itu Iya. langkah awalnya seperti apa? Langkah awal langsung bawa ke dokter hewan. Iya. Atau ke klinik terdekat atau ke rumah sakit hewan itu mungkin ini. Salah satu ciri-ciri yang sering terjadi kucing yang terkena virus itu, apakah ada yang membedakan kucing itu sakit biasa atau ini ciri-ciri mungkin kena virus nih? Itu ada ciri-ciri khususnya enggak itu kalau? Sebenarnya ada, cuma kita membedakan itu kan itu masuk ke diferensial diagnosa ya nanti. Oh Jadi, iya, lebih dalam lagi ya, dalam lagi. Jadi karena gejala itu kayak mungkin diare, muntah, demam itu kan salah satu gejala. Iya, betul. Gejala spesifiknya. Nah, biasanya kan beberapa klien itu
bener dok ini kena virus gitu kan. Ya kita kalau mau yakin lagi kita tes kit. Ya udah kita tes aja nih, kita dengan udah ada tes ini, kalau mau kita tes kit dulu, ini lebih pasti lagi. Lebih akurat ya itu tadi. Akurat, tapi ya harus siap menanggung biayanya tadi. Gitu. Tapi kalau dari gejala yang timbul itu biasanya kalau mungkin kalau saya ya karena sering melihat, sering menangani, kemudian dengan gejala yang mirip itu kan arahnya ke sana. Gitu ya. Mungkin ke suspek. Kalau kita ngomongnya ke suspek, itu kita berdasarkan pengamatan dan gejala yang timbul di kucingnya sendiri gitu. Jadi ini gini berarti dok, misalkan nih owner kucing tuh nggak tahu gejala kucingnya kenapa-napa, tiba-tiba kucing itu lemes nggak mau makan gitu aja, terus diagnosanya seperti apa itu dok? Itu ya kembali lagi kan ke cek lagi kan. Harus dicek berarti ya? Iya, kalau kecuali kita konsultasikan ini. Sekarang kan sudah banyak tuh aplikasi yang kayak aplikasi kesehatan hewan, ada dokternya, kita bisa konsultasi di situ atau langsung via telepon via WA. Dok, ini kucing saya seperti ini. Biasanya adalah yang tanyakan adalah bukan diagnosanya biasanya. Penanganan saya harus gimana ini? Sebelum saya bawa ke klinik atau ke dokter hewan gitu. Biasanya yang ditanyakan itu. Nah, kalau saya yang tanyain, saya akan menjawab untuk yang langkah awal, kalau posisinya katakanlah malam nih jam 12 sudah nggak ada, mungkin mau ke dokter hewan atau masih tutup, yaitu support. Kan dia nggak mau makan tuh, betul. Kita harus support tuh, kita bantu sepet makan, terus kita bantu dia sepet minum. Nah kemudian kalau dia dingin ya kita tempatkan, hangatkan tubuhnya. Kalau dia terlalu panas ya kita yang penyebab panas kita. Kalau jenis-jenis virus sendiri dok, yang paling umum yang sering ada di sini itu? Kalau untuk jenis virus yang menginfeksi ya ini mungkin panleukopenia mungkin ya. Paling menular ya, paling banyak populer tuh. Itu karena kan dia serangannya mungkin mematikan. Dan yang keduanya penyebarannya cepat sekali itu. Dengan udara itu bisa menyebar juga, lewat udara, lewat kontak itu bisa. Nah itu misalkan satu kena panle, satu kucing istilahnya udah didiagnosa panle, itu langkahnya misalkan ada kucing banyak nih, ini langkah awalnya gimana nih dok? Kan bahaya banget itu. Oh iya bahaya banget itu, benar. Untuk langkah pertama itu adalah kita main isolasi atau karantina. Jadi katakanlah dalam suatu ruangan itu ada satu yang kena nih, satu kena, yang kena ini kan kita bawa ke dokter tuh. Jadi kan nanti akan disarankan tuh gimana apa rawat inap atau rawat jalan. Kalau rawat jalan berarti kan di rumah tuh. Di rumah balik lagi kan? Balik lagi ke sini kan. Nah ini harus kita karantina. Berarti nggak boleh campur sama kucing lain. Nggak boleh. Kita karantina. Kemudian kucing yang lain, katakanlah ada berapa 10 gitu contohnya, yang 10 ekor ini kita harus amati. Lebih ya amati karena tadi semua, kan amati semua. Ada gejala yang mirip nggak gitu? Betul. Kalau udah ada satu yang kena langsung aja cek ke dokter hewan gitu. Itu resikonya kalau satu kena tidak ditangani dengan baik. Bisa kena semua berarti ya? Bisa kena semua, bisa mati semua. Mungkin saya ada pengalaman juga. Klien saya itu pernah punya kucing 20. Itu karena dia kan mau bisnis ya. Ceritanya dia mau bisnis, beli kucing yang murah-murah tanpa vaksin. Karena mungkin kucingnya banyak, kan punya karakter penyakitnya, membawakan pasti kan ada tinggi ya. Ternyata ada satu yang kena panle, satu lemas, nggak mau makan, mati. Katakanlah contoh, terus satu lagi kena, dibawa ke dokter. Kebetulan ke tempat saya. Ternyata setelah saya cek detail, mengarahnya kan ke panleukopenia. Pertamanya nggak percaya juga, tapi setelah kita obati ini sembuh, ternyata yang di rumah masih itu ada. Kena hampir 8 ekor, 9 ekor mati, nggak tertolong. Gitu. Akhirnya sisanya kita karantina, jarak 2 minggu. Bagus kita vaksin gitu, tapi tetap gitu ke pengamatan panjang ya, masih proses lah istilahnya. Kalau untuk istilahnya untuk jaga-jaganya masih ada perlu proses yang lebih betul, lagi. Ya itu juga sedikit mungkin sedikit
gambling ya, karena posisinya di situ masih kena tapi juga nggak mau kehilangan gitu. Iya, Tapi kita tetap konsultasi juga, tetap kita terima konsultasi ke kucingnya itu apakah harus divaksin atau enggak, itu kita itu aman. ada jangkanya nggak dok? Untuk kira-kira tempat ini steril dari virus itu kira-kira ada jangka tertentu enggak? Itu kembali lagi ke tingkat sanitasinya atau sterilnya juga ya mas ya. Kadang kan juga suatu ruangan itu kucingnya kan bebas, jadi kita mau steril ruangan sulit. Iya. Jadi kita biasanya pengamatannya adalah selama 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan dia tidak sakit, kita vaksin aja gitu. Sama tadi nanti kucing sehat dulu ya. Berarti tapi kan, kalau dia ada gejala, obati dulu. oh ya betul. Sembuhkan dulu, kita Dan itu baru vaksin. berarti semua dulu harus sehat dulu ya berarti. Iya. Cuma satu aja yang Atau dipilihin. Kalau banyak. random lah, itu dipisah ini sehat dipisah gitu. Bisa gitu, ya gitu. Itu untuk salah satu memutus tadi penyebaran virus tadi. Kalau untuk virus yang lain, Yang lain nomor mungkin 2 lah istilahnya. ya yang kaliki virus mungkin ya. Kali sih ya. Itu ya terutama dia kan menyerang di area mulut sama flu biasanya. Itu ya bibirnya kayak sariawan itu dan Stomatitis itu ya. ya Hampir mengarah ke seperti itu. sana dan dia jangka panjang gitu. Dia nggak langsung bikin mati maksudnya. Kalau pantai kan masih ada jangkanya untuk diobati. ya bisa untuk diobati. Kalau pantai itu sangat darurat istilahnya. Ya. Selain itu apakah ada virus lain yang dimasukkan nih atau di Ada kandungan satu vaksin lagi, itu sendiri? rhinotrachetis itu hampir sama. Dia terutamanya Flu ya? Di area hidung. Nah, nanti Saluran kan pernapasan berarti dok? iya, saluran pernapasan atas biasanya. Tapi juga nanti mengarah bisa ke pneumonia, tapi jarang. Jarang. Biasanya ke atas ya. Biasanya flu. Tuh. Ini untuk lokasinya dokter ini sendiri ini di mana ini? Kalau saya kebetulan di Boyolali mas. Di Boyolali. Kliniknya kota bernama? susu ya. Saya kliniknya di kalau yang di jalan di ada 2, cuma yang satu ini di jalan raya itu ya tetap janjian juga. Itu di jalan raya Mojosongo Boyolali itu KM 4. Terus yang keduanya di rumah. Itu yang sering pada ke tempat saya ke rumah saya daripada ke ini karena kan via janjian juga ya. Itu kalau rumah saya itu di Gria Ringin Sakti Asri itu nomor 26. Itu Randusari Teras Boyolali. Kliniknya, nama kliniknya dok? Ya, Mustika Vet. Mustika Vet ya teman-teman. Kalau mau mampir ya janjian dulu. Ini kalau ada teman-teman yang live IG bisa tanya, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan kita tanyakan kepada Dokter Yudi. Minum dulu dok. Disambi dulu. Nah, ini ada minum. Nah, ini gini dok. Ini kan kasus virus ini kan setiap tahunnya itu kan kayak terjadi siklus ya. Iya. Mesti ada lagi, nanti Ada lagi. menghilang. Itu menurut pengamatan dokter itu seperti apa fenomena seperti itu? Ya memang kembali lagi kan itu kan kayak penyakit musiman ya. Iya, Mungkin jadi yang kayak musiman sudah ya? musiman musim ini pasti banyak musim yang hujan sana. kayak gini kan ya? Ya itu masih banyak. Ini kembali lagi ke vaksinasi tadi. Karena di Indonesia mungkin ya sudah Kesadarannya ya mungkin ya? ya kesadaran kita aja kalau kita memang sayang hewannya ya vaksin aja. Itu kan sudah 90% sudah membantu kesehatan kucingnya. Iya, sangat membantu ya, sangat membantu untuk mencegah hal yang tidak Dan diinginkan. jarang sakit biasanya kalau udah vaksin itu. Untuk vaksin sendiri itu apakah ada jangka waktunya tertentu, dok? Oh ya, kalau untuk jadwal vaksin itu sebenarnya kan banyak ya, itu banyaknya itu maksudnya sekarang ini 3 kali biasanya. Jadi vaksin pertama kan bulan ini, vaksin keduanya kan bulan besok dengan tanggal yang sama. Kemudian vaksin ketiganya lah bulan berikutnya atau 3 bulan berturut-turut. Kemudian nanti tahunan. Tahun sekali ya? Ya, nah itu kadang kan ada pertanyaan, dok, kucing saya sudah saya vaksin sekali kok udah masih kena virus gitu. Nah itu kembali lagi kan. Apa itu? Nah itu banyak gitu. Jadi, kucingnya itu udah divaksin, tapi kok kena virus itu. Sekarang terjawab dok. Di Iya. kasus COVID ini, Iya. di kasus COVID ini terjawab. Biarpun udah vaksin tapi tetap
masih bisa kena kemungkinan karena kan hanya terinfeksi masih melindungi 90% lah ya, Nggak plus 100% minus ya. nggak bisa 100%. Tapi cukup membantu lah. cukup membantu kucing-kucing terutama yang kucing ras, kucing apalagi impor ya Pak, pasti wajib itu yang mahal. Oh gitu kan, waduh merembet lagi ke teman-temannya, wah kita bangkrut itu. Bangkrut nanti kalau apalagi yang kucing-kucing impor sudah banyak di Indonesia ya. Iya. Udah banyak sekali tuh, Jogja, Solo itu udah saya amati itu udah banyak. Yang Kalau dokter Yudi sendiri kira-kira menerima visit enggak untuk visit saya terima, tapi ya itu saya via janjian karena waktunya juga banyak yang harus saya datangin, jadi harus janjian dulu. Harus padat jadwalnya teman-teman. Jadi harus janjian dulu. Karena saya bisanya kan sore, kalau pagi saya tidak bisa. Sore sama malam ya. Sore sampai malam. Ini tadi kita hari ini spesial untuk teman-teman Cat Project Solo. Kita undang Dokter Yudi ke sini. Beliau ini udah ngancel banyak yang hari ini banyak. Pasiennya udah dipending besok yang mau vaksin itu. Yang urgent saya suruh ke kolega-kolega saya. Oh ya, masih ada. Iya, saya lempar, saya kasihkan biar ditangani gitu. Kalau kondisi kucing urgent itu ya memang harus ditangani, mau nggak mau gitu. Misalkan tengah malam nggak ada dokter hewan buka ya, paling nggak harus owner itu harus punya nomor dokter hewan ya? Iya, harus paling nggak punya lah. Sekarang kan kalau nggak punya kan bisa ada beberapa aplikasi itu kan udah banyak sekali. Untuk tanya-tanya dulu ya. Tapi itu berbayar kayaknya. Tapi nggak masalah. Yang penting kan kucingnya tertolong dulu ya. Atau ada penanganan apa sih yang harus saya lakukan gitu. Ada penanganan awal di rumah dulu. Ya, yang mudah dan umum lah gitu ya. Oh, ya. Gitu. Ini selain kucing, ini hewan apa aja nih dok di klinik yang diurusin? Yang saya tangani itu ya. Yang ditangani. Kalau yang tangani sebenarnya nggak hanya kucing saya, juga anjing ada, kemudian kelinci, kemudian musang. Musang. Kemudian ya saya sudah mulai merambah belajar ilmu tentang burung nih. Wah, burung itu agak kan lagi. Beda juga itu, cara Iya. penanganannya beda juga. Ini juga saya lagi mulai mendalami atau belajar tuh. Kalau burung diobatin terbang repot, dokternya tombol. Kalau anjing juga banyak juga yang kasus-kasus penyakit. Tapi kan terkenalnya dokter Yudi ini sering ya? menangani kucing. Iya, terkenalnya itu mungkin. Terutama untuk teman-teman breeder di Solo, ini yang biasanya kan teman-teman breeder itu atau cater-cater itu kan biasanya nggak mau dia datang ke klinik. Banyak teman-teman yang nggak mau datang ke klinik sendiri, tapi lebih suka ke untuk dokter yang datang ke rumah ya dok ya. Sebenarnya kalau Solo itu kan dokter hewan banyak, teman-teman kolega saya banyak di Solo juga. Tapi kan kembali lagi ke ownernya ya, itu kan kembali lagi ownernya itu mau gimana kan gitu kan, ada yang kadang ya kembali lagi ownernya lagi gitu. Tapi banyak kalau Solo sebenarnya banyak sekali. Kalau untuk yang visit juga ada, beberapa juga ada, itu juga banyak. Memang bisa juga dihubungin gitu. Tapi sangat membantu sekali itu dok. Iya. Sangat membantu sekali untuk owner-owner yang terutama yang sibuk ya. Yang sibuk, terutama yang sibuk dan ya itu kembali lagi kan ke ownernya itu kan kadang juga di luar kota gitu kan. Iya, pasti tinggal malah kucingnya sakit itu urgensi yang perlu, makanya kita perlu punya kontak dokter hewan. Ya. Itu salah satu istilahnya jaga-jaga untuk menangani kasus-kasus misalkan ada kucing tiba-tiba sakit, terus misalkan nggak mau makan, lemes, itu nggak usah panik. Pertama kayaknya penanganannya nggak usah panik dulu ya. Iya, satu jangan panik. Nanti kalau panik dikasih apa-apa semua tanpa konsultasi sama dokter dulu gitu. Tapi kebanyakan panik dulu. Iya, kebanyakan memang seperti itu. Ya, itu kucingnya nggak mau makan, terus lemes, panik ya. Tanya ke media sosial, seperti itu ya. Ke media sosial bagus, tapi harus disaring itu. Kalau itu nyaringnya yang susah ada. Kalau di sosial media itu semua orang bisa ngomong. Bisa ngomong dan kadang nggak sesuai dengan kondisi. Itu yang kadang harus disaring itu kenapa? Sesuaikan dengan kondisinya. Betul. Itu harus kita. Istilahnya kita kan nggak tahu kucingnya seperti apa kan. Ya, sesuaikan dulu. Itu teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang kucingnya lagi sakit, lagi nggak enak badan, atau misalkan tanda-tandanya nggak mau makan, murung, terus lemes, itu sebaiknya memang konsultasinya ke dokter hewan. Jadi jangan konsultasi ke sosial media. Nanti di situ akan muncul beragam komentar yang memberikan solusi, tetapi tidak disaring gitu. Semua orang bisa
komen di situ. Jadi tidak ada kompetensi untuk penanganannya sendiri. Dan kondisi kucing juga berbeda-beda. Jadi memang harus langsung ditangani oleh ahlinya atau spesialisnya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Kita akan break sebentar untuk minum-minum sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang di IG. Oke. Selamat datang kembali, masih bersama dengan Dr. Hewan Yudi. Kita masih bincang-bincang seru seputar vaksinasi kucing. Ini Ilmu ada dasar ini ya. Beberapa pertanyaan dari teman-teman dari The Parcel. Obat untuk diare, ini yang bagus ini kira-kira apa? Nah, ini pertanyaan yang sulit dijawab ini sebenarnya. Diare itu kan kita harus cari penyebabnya dulu sebenarnya untuk lebih nanti tepatnya obatnya ya. Diare itu kan penyebabnya banyak. Salah makanan diare, cacingan diare, kemudian infeksi virus diare juga, infeksi bakteri diare juga, infeksi protozoa kena amuba diare juga. Nah, jadi banyak faktornya. Banyak banget faktornya. Kemudian kucingnya stres sedikit Diare. malah ke diare juga. Jadi penanganannya berarti beda-beda itu, Pak? Sebenarnya pertanyaannya kan obat yang tepat atau Obat yang ya? bagus tadi ya. Oh, iya. Kita cari penyebab tadi. Kalau dia karena makanan, Tinggal balikin ya? balikin ke awalnya. Oh, iya. Biasanya selesai itu masalahnya. Jadi nggak perlu obat gitu ya kalau untuk Nggak itu, perlu kasus obat. itu. Kan Kalau- kebanyakan gitu loh. Ya, kalau cacingan kasih obat cacing aja. Oh iya. Selesai. Oh. Nah, kemudian kalau penyebabnya itu karena bakteri, kita pemberiannya adalah mungkin mengarah ke antibiotik. Itu harus ke dokter. Itu kalau mau ke pakai obat-obat yang sudah di pasaran ya nggak apa-apa, kita coba aja. Cuma kadang ya itu ada yang bagus, ada yang tidak. Ada yang cocok, ada yang enggak juga. Ada yang cocok, ada yang tidak. Nah, kita kembali lagi kan ke cari penyebabnya dulu gitu. Karena kebanyakan kasus itu, dok saya udah beli obat X, kok kucing masih diare lah. Dia kan cacingan, dikasih obat diare yang ini kan pasti nggak sembuh. Tidak gitu. sesuai. Bukan berarti obatnya ini nggak bagus, Iya. karena nggak sesuai dengan penyebabnya. Betul. Gitu. Jadi teman-teman untuk kucing diare sendiri itu paling nggak kita harus tahu dulu penyebabnya, ini habis ganti pakan lah atau minum sembarangan atau apa, itu kita juga sebagai orang juga harus tahu dulu. Jadi nggak sembarangan ngasih obat, dikit-dikit Ya, ngasih obat betul. gitu. Nah, Jadi itu. gunanya konsultasi dulu ke dokter hewan. Nah, itu pentingnya konsultasi ke dokter hewan. Jadi tidak salah penanganannya. Iya. Jadi niatnya mau ngirit tapi Malah buntung di belakangnya. malah gitu. buntung ke belakangnya, malah kenapa kucingnya. Jadi itulah pentingnya untuk konsultasi ke dokter hewan. Oh ya, ini dok. Dokter ini juga apakah juga menjual vitamin atau obat-obatan yang umum? Obat sama vitamin saya ready juga, tapi saya harus via konsultasi. Jadi nggak bisa Nggak langsung order gitu, nggak nggak bisa. Harus konsultasi ya. Dan saya harus tahu dulu. Iya, Harus konsultasi. Jadi kayak kita mungkin beberapa teman yang jauh, dok saya minta ini bisa dibuatin nggak, kita coba buatkan gitu. Berarti harus konsultasi detail dulu, Ya, kondisi kucing betul, seperti apa, ya. gejala apa. Ya. Ini harus jelas dulu ya. Ya, sama biasanya berat badannya gitu. Jadi nggak sembarangan. Nggak Jadi sembarangan, misalkan ya. teman-teman yang suka belanja untuk vitamin obat itu sebaiknya harus ada konsultasi dulu ke dokter hewan. Ya lebih tepatnya nanti Lebih biar tepatnya nggak seperti itu, biar tidak salah ya. salah takaran lah, salah dosis ya. Itu. iya. Kebanyakan salah dosis mungkin. Kan kalau kita buat kan bisa kita pakai ring dosisnya kan, karena Iya. berat badannya sekian, kita buat ring sekian, berarti nanti kan kita tinggal bagi aja gitu. Betul. Jadi misalkan posisi jauh dari dokter itu sendiri bisa via untuk Kirim biasanya. Kirim Banyak juga juga. klien saya, mungkin nanti yang lihat ya. Klien saya banyak, terutama di mungkin hampir seluruh Indonesia mungkin kayaknya ya. kesebar ya. di Itu udah tersebar mana-mana. semua nanti. Jadi salam teman-teman yang Ya. sering konsultasi dengan saya dan pakai obat saya. Salam buat ke keluarga sama hewannya di rumah. Semoga nanti sehat-sehat juga di rumahnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Nesi. Ini penanganan setelah pasca FLUTD atau FUS apa ya? Feline urinary FUS syndrome ya. Ya. Food atau FLUD Food, ya. ya. Itu
pasca penanganan apa Iya. penanganan? Pasca setelah Penanganan setelah kejadian ya. setelah terjadi itu seperti apa? Mu- Fus itu kan faktor utamanya kan biasanya kan karena ada batu ginjal dulu ya, batu Oh, iya. di dalam kantong Menghambat urinnya, ya? menghambat pengeluaran urinnya itu ya. Benar, ya. Untuk pasca penanganannya biasanya itu kita agak butuh waktu lama. Jadi mungkin hampir 6 sampai 7 bulan mungkin nanti kita Untuk sembuhnya itu sembuhnya untuk biar tidak kumat maksudnya Ah, biar iya, kambuh. Itu dengan paling gampang adalah dengan makanan khusus urinary. Oh, Ya, urinary mungkin control itu ya? Nah, itu Urinary yang control. yang sudah umum. Tidak sebut merek kita. Oh, saya nggak Belum sebut ada merek. endorse. Dan mereknya banyak sekali sekarang. Betul. Sekarang produsen-produsen pakan sudah mengeluarkan berbagai macam produsen itu sudah mengeluarkan yang untuk urinary control. Ya, itu yang kemudian yang keduanya kita pakai terapi makanan basah. Iya, berserat ya. Atau gimana? Makanan basah biasa Ya, itu. biasa itu. Itu biasanya ini pengalaman saya. Jadi kan cat lover itu kan nggak semuanya, mohon maaf ya, nggak Berada. semuanya berada dan nggak semuanya itu punya rezeki yang banyak gitu ya. Nah kadang kan kita apalagi yang mungkin yang di daerah-daerah mungkin kayak di Istilahnya dengan dana yang minim atau nah. keuangan yang minim bisa tetap mengatasi ini mengobati tetap gitu ya. mengatasi Itu ini. biasanya saya sarankan dengan pemberian makanan basah itu mungkin 6 sampai 7 bulan. Jadi belum boleh makan kering dulu ya. Sedikit. Sedikit boleh. Ah. Camilan lah istilahnya. Camilan ya. Tapi kalau jangan untuk makan mereknya lama. silahkan banyak makan basah murah-murah, ada yang sasetan, ada yang kalengan itu monggo. Itu bisa dipakai semuanya. Saya biasanya sarankan itu. Sama biasanya kalau saya itu saya juga ada beberapa obat untuk khusus fus itu juga saya ada, itu juga ada. Itu biasanya untuk terapi. Nanti kita akan bahas masalah untuk penyakit kucing itu Ya. di next episode. Mungkin dokter Didi berkenan untuk datang kembali di Pocing. Siap, insya Allah saya siap. Nah, insya Allah dokter Didi siap Siap untuk bantu menjadi tamu. kita sharing-sharing, Kita- mau sharing dengan saya atau mungkin pertanyaan di IG-nya silahkan, nggak apa-apa. Ya. Nanti untuk link IG ada di deskripsi, semua ada kontak person aja di deskripsi. Jadi jangan khawatir, nanti kita insya Allah akan undang dokter Didi lagi ke sini dengan tema-tema yang lebih menarik lagi tentunya. Jangan lupa tetap follow atau subscribe channel kita di Catch Project Solo. Jangan lupa, nanti kita setiap minggunya, setiap harinya kita akan update video-video terus terbaru. Jangan lupa pokoknya loncengnya diaktifin biar tahu notifikasi kalau kita sudah menyebarkan video ini. Ya. Ini kira-kira nih dok. Ya, ya. Saat ini di musim yang seperti ini perlakuan untuk kucing sendiri ini seperti apa ini dok? Ini musimnya masih Musim hujan. seperti ini mungkin ya pemberian makanan yang nutrisi, bergizi, kemudian cocok, kemudian Cocok juga harus ada cocok cocoknya juga. juga. Nanti Makanan bagus belum makan tentu cocok bagus, ya? cocok diare atau sakit Nah, itu iya. banyak. Nah harus cocok ya. Harus cocok dulu. Jadi Kemudian, makanan itu harus cocok juga. Iya. Dan itu grooming per 2 minggu bisa atau untuk membersihkan kucing ya. Kemudian dijemur tuh kalau pada pagi hari 35 menit itu kita jemur gitu ya. Itu cukup membantu ya. Ya, Cukup membantu banget itu. Pas hujan ini, Iya. kalau ada matahari bagus ya paling enggak 35 menit aja, nggak usah lama-lama. sekitar jam berapa itu dok? Kalau jamnya selama ada matahari aja. Oh ya masih Terutama pagi lah ya, hangat gitu. Hangat istilahnya. Karena biasanya siang udah hujan kan. Gitu. Kalau untuk faktor berikutnya pemberian vitamin itu juga penting. Untuk yang kucing tadi terkena fus tadi, kita Iya. balik lagi ke tema itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Kanesi. Apa benar kucing kalau udah terkena fus atau FLUTD ini harus minum air yang tidak ada mineralnya atau seperti apa itu Pak?
batu ginjal atau kristal ginjal itu kan biasanya kan dari mineral-mineral itu ya. Ya sebisa mungkin kalau bisa menghindari dihindari dulu. Kalau karena kan udah ada ciri khusus itu. Iya, iya. Nah itu kan mudah kambuh sekali kalau kita tidak tuntas atau kita dalam penanganan awalnya belum tuntas kan biasanya kan akan kambuh. Nah seandainya itu kita bisa menghindari minuman yang bermineral, kita hindari dulu gitu. Kita pakai minuman yang air yang biasa saja. Jadi untuk FUS ini tadi atau VOTD nanti akan kita bahas lebih detail lagi Ya, di next time episode. ya. Next time kita akan bahas lebih dalam lagi seperti apa, bagaimana penyebabnya, Ya. gimana ciri-cirinya, penanganannya seperti apa. Itu nanti akan kita bahas lengkap di episode selanjutnya. Ya kalau untuk gampangnya kan itu tadi kita pakai ikan ada pertanyaan, ya kita yang mudah dilakukan di rumah saja Ya, gitu. betul. Yaitu ya tadi dengan penggantian makanan yang khusus urinary, kemudian pemberian makanan basah, kemudian Jadi intinya itu lebih ke makanan ya, Dok? Lebih diperhatikan lagi makanannya. iya untuk food ya sama ini kalau biasanya kan tuh menyerang ke jantan Iya, kebanyakan jantan ya. harus banyak gerak jantannya. Oh, kurang gerak juga Ya, bisa itu. Kawin, Dok, kalau kawin Kawin juga bisa kalau Juga dia bisa ya? Tidak jarang tersalurkan? Tidak tersalurkan itu biasanya akan ada beberapa faktor mengarah ke sana Iya. gitu. Walaupun belum ada uji tertentu tapi banyak faktor yang mengarah ke ciri-cirinya sana. lah ya, dari sana- pengamatan sana. ya. Iya. Karena kalau saya dengar sendiri itu kalau FUS itu ya istilahnya belum teridentifikasi penyebabnya. Kecil ya, harus dengan tes itu Mas. Ah, iya. Harus dengan tes yang sangat Kan Ada banyak punya alatnya. teman-teman nih mungkin ini gara-gara makanannya, ini gara-gara minumannya, ini gara-gara itu gitu. hormonal juga bisa. Nah, banyak ada sebabnya lagi. banyak. Cuma kan kadang kalau di teman-teman kita kan taunya bahwa FUS itu kan hampir menebaknya kan ke 100% ke makanan ya. Nah itu Kebanyakan mungkin ya, kebanyakan kebanyakan. menebak ke sana. Tapi kalau kita lebih detail lagi, kita check up pemeriksaan lebih detail lagi, mungkin akan ada diferensial diagnosa atau pembanding arah penyebabnya lebih banyak lagi. Kita tinggal menyesuaikan dengan keadaan sama kondisi kucingnya waktu dia di rumah itu seperti apa sebagainya gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Laksana Putra, dari Kak Laksana Putra. Syarat vaksin apakah bebas dari kutu atau jamur atau apa boleh ada kelonggaran di situ, Dok? Kalau kutu sama jamur tadi saya awal sudah menjelaskan juga. Kalau dia kondisinya parah ya jangan gitu. Parah itu konteksnya banyak ya, itu ya. spotnya terlalu banyak ya. Spotnya banyak, terus dia pengaruh ke kucingnya jadi lemes, jadi Oh, terus iya. kan kalau jamur kan pasti garuk-garuk terus tuh, stres. Nah itu ya jangan. Terus sama kutu kalau banyak kan anemia, terus kemudian dia bisa stres garuk-garuk, alergi. Paling nggak diobati dulu lah ya gitu. Terapi dulu. Ya. Kalau untuk kelonggaran itu kembali lagi ke Toleransi ya. ya, ke kondisinya ya. Jadi sama dokter sama ownernya. Biasanya kan Kesepakatan ya. kesepakatan itu. Dok, pokoknya saya harus vaksin ini karena ini saya udah mau pindah ke daerah X atau negara X gitu. Yang nggak Mau bisa nggak mau, vaksin ya. mau nggak mau ini harus vaksin tapi ada jamurnya. Dokter pasti akan ngecek. Iya, seberapa parah gitu ya? Ini nggak parah. Kalau emang harus urgent, ownernya sepakat divaksin, siap tanggung jawab efek ke depan. Ya. Dokternya setuju ya vaksin. Tapi kalau dokternya nggak berani, owner nggak berani ya jangan. Iya, Gitu. betul. Kan kembali lagi ke owner sama kesepakatan ya. Iya, Kalau iya. kondisi kelonggaran ya. Oh. Jadi untuk dokter sendiri itu sebenarnya fleksibel. Fleksibel sebenarnya kalau vaksin itu. Tapi ya itu syarat utamanya harus terpenuhi dulu. Iya. Sehat, nggak muntah dan sebagainya tadi itu harus terpenuhi dulu. Kalau Baru- jamur kan masalah kulit berarti ya. ya itu kan ke kulit. Ya, kalau parah kan. kalau hanya spotnya kecil di ekor ya dia kucingnya sehat makan lele ya Iya. vaksin aja. Soalnya kan di Indonesia susah Dok untuk Di Indonesia negara jamuran tropis, itu. negara lembab ya daerahnya banyak lembab, jamur itu kalau kucing-kucing yang long hair itu sudah pasti kecilnya pasti kena. Ya ini untuk teman-teman yang live IG ini bisa tanya-tanya, mumpung kita masih ada waktu sekitar 10 menit, bisa siapkan pertanyaan atau ketik di kolom komentar, nanti kita akan tanyakan kepada Dr. Yudi. Ya nanti saya siap bantu, siap sharing bersama ya ini ya. Ya, Jadi saya ini tidak kita sharing. pendapat saya
tidak 100% harus diterima gitu ya. Iya, betul. Jadi ya kita sharing untuk jadi nanti kita kombinasikan pengalaman saya dengan pertanyaan yang akan ditanyakan gitu. Jadi sama kita mungkin sesuaikan dengan ilmunya juga. Setiap dokter juga mungkin punya cara sendiri-sendiri mungkin ya. Ya Ada. betul. Mengobati hewan itu adalah seni. Seni ya. Ya, seni. Jadi tidak semua dokter itu sama obatnya, pasti beda karena itu adalah seni mengobati ya. Karena tidak ada patokan di ilmunya, Iya. tapi dasarnya harus Dasarnya ada dulu ya. Ada dulu. Kalau sekatalah penyakitnya bakteri harus antibiotik. Antibiotik dokternya akan memilih saya pakai yang mana. Nah, Oh betul, banyak pilihannya. banyak Itu banget ya. masing-masing dokter berbeda-beda. Iya. Yang jelas perlu sekolah dulu, harus sekolah kedokteran Ya, dulu. sekolah dokter dulu. Biar Atau bisa- belajar bersama gini kan jadi tahu. Oh, Iya. kalau untuk pengobatan hewan itu ya itu seni. Kembali lagi ke sini dokter hewannya masing-masing. Kita mau pakai yang mana, kita pakai apa dan berdasarkan pengalaman kolega-kolega dokter hewan juga. Oh, saya pakai ini sembuh dok, coba pakai ini. Pas dilihat kondisinya, oh kok pas saya pakai nggak sembuh, kita cari alternatif obat lain. Oh Jadi iya. seperti itu. Jadi antar kucing itu juga bisa berbeda. Ya, berbeda-beda. Apalagi kalau dari daerah impor ya, dari mungkin dari daerah Cina, Ukraina, Rusia itu kan mungkin yang sudah mulai masuk ke Indonesia tuh. Banyak ya. Itu untuk pengobatan biasanya kita menyesuaikan kondisi kucingnya karena takutnya ini tidak cocok atau apa gitu. Bisa Kita jadi harus alergi itu ya. Iya, iya. Nggak biasa. Bahkan vaksinnya aja juga kadang beda kan. Kadang beda, Merek ya. beda merek loh. Beda Tapi merek. kalau kandungannya biasanya 3 virus itu. Paling nggak ada itu, tapi saya pernah lihat tuh ada beberapa tambahan lagi ya dok ya. Kalau dari Iya. luar itu ya. Terus yang di sini nggak ada maksudnya. Di sana ya, ada mungkin. di sana ada ya karena ini nggak tiap, ada. tiap daerah, tiap negara kan punya kebijakan masing-masing. Iya betul betul. Yang kita harus bisa menghormati juga gitu. Nah ini dari Kanesi. Dok, kucingku makannya grain free, makan basah seminggu sekali, minum banyak tapi tetap kena FLUTD. Katanya karena stres dan obesitas. Apa benar dok? Kira-kira. Kalau kasus flu itu obesitas mungkin salah satu faktor ya. Obesitas kan gemuk, Iya. gedut ya, Kurang gerak ya? nggak gerak. Nah, iya. Nah ya sudah, itu mungkin juga salah satu faktor juga. Malah ke gak geraknya itu Nggak ya? geraknya, karena kan kalau flu itu kan ya kayak harus banyak gerak ya untuk apa namanya membuang kristalnya gitu biar dia tidak membentuk gumpalan di saluran kemihnya. Apalagi jantan itu kan salurannya kecil. Sempit sekali. Sempit, ini, Pak. ya kecil dan sempit itu tinggi sekali kena. Jadi makanya harus selain makanan grain free atau dengan makanan urinary atau dengan minum itu juga gerak juga harus di ini. Oh, iya. Apalagi biasanya kalau yang obesitas itu biasanya posisinya pasti sudah steril. Iya harusnya Biasanya banyak steril. obesitas ini. Terus untuk faktor stres itu juga pengaruh. Stres itu kan akan pengaruh ke sistem imun atau ke sistem kondisi tubuhnya secara keseluruhan ya. Kalau stres itu ya. Nah itu juga akan pengaruh ke pembentukan tadi gitu. Jadi kan jadi malas gerak, malas cuma tiduran, ngelepeh. Nah itu kan jadi nggak gerak lagi itu. Akhirnya bisa salah satu faktor atau bisa menyebabkan terjadinya fluid. Tapi ya biasanya sih karena itu hanya beberapa persen saja gitu, itu bisa menyebabkan gitu, bisa mengarah ke sana, bisa. Jadi banyak faktor. Jadi itu tadi juga salah satu faktornya juga obesitas itu kan kucing jadi males gerak. Malas gerak dia hanya Harus lebih banyak fitness itu kayaknya. Harus fitness ya. olahraga. Diajak jalan. Jalan-jalan lah. Biasanya kalau kucing udah bisa ditarik itu udah nggak mau. Iya, kalau kucing gendut itu biasanya udah makan tidur. Ya, nah makan, itu yang harus tidur. diperhatikan. Mungkin bisa terapi diet mungkin ya. Ya betul. Sekarang banyak juga kucing-kucing yang mulai dibuat sistem diet karena banyak juga kasus itu yaitu kejadian penyakit gula itu Wah, juga kena udah gula mulai. sekarang ya? Iya, Wah, diabetes udah. pada kucing sudah mulai ada. Diabetes. Iya, itu pengobatannya kan lebih sulit lagi itu. Nah, ini sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, live IG kali ini juga akan tampil di channel YouTube kita nanti di Cat Project Solo. Jangan lupa tetap ikuti channel kita. Nanti perkembangannya seperti apa, kita akan menampilkan video-video yang seru-seru. Terus kita jalan-jalan, kita grebek catering, kita undang dokter hewan, kita main ke banyak lah aktivitas yang akan kita lakuin nanti ke depannya. Dukung terus kita agar kita berkembang.
Ini ada pertanyaan lagi dok dari Laksana Putra dari ya. Terima kasih Kak Laksana Putra sudah aktif di sini. Setelah vaksin awal, kan ada diulang sekitar 28 hari atau sampai 1 bulan. Kalau terlambat 2 atau 3 bulan, apakah ada harus diulang lagi? Kalau tepatnya kan katakanlah nih pertanyaan kan seandainya telat 2-3 bulan gitu ya selama kan resiko telat vaksin kan ada di owner lagi sama kucingnya ya. Jadi seandainya kalau urut ini kan vaksin pertama terus vaksin kedua bulan berikutnya otomatis kan imunnya terbentuk. Resikonya jika telat selama kucingnya ini tidak kena virus ya aman. Tapi kalau misalkan di seandainya jangka menunggu itu kena ya itu berarti sudah resikonya dari si owner sama kucingnya karena saya telat vaksin gitu. Misalkan ini teman-teman ini bulan ini vaksin Maret, usahakan April harusnya diulang. Diulang. Kalau misalkan di April sampai ke Mei atau Juni belum divaksin, pas itu kena ya sudah apes gitu. Biasanya kena. Nah, itu. Tapi biasanya kalau sudah vaksin pertama dia kena itu nanti efeknya lebih ringan. Iya. Lebih ringan. Masih ada perlawanan lah ya. Ada perlawanan ya. Kita karena dia udah ada imun vaksin pertama tadi, dia sudah mulai terbentuk imun yang pertama itu biasanya infeksinya nanti tidak se ekstrim kalau dia nggak divaksin. Tapi tetap juga harus diulang. Lebih bagus tepat waktu juga ya. Iya. Kalau mau nelat nggak apa-apa, telat aja vaksin kedua gitu. Ini ada yang baru gabung dok. Ini tanya, kan kita sudah tanya ke dokter Yudi, tapi ini ada teman yang tanya lokasi praktek dokter Yudi nih di mana sih gitu? Saya Boyolali. Oh di Boyolali. Saya Boyolali di Jalan Raya Solo Boyolali KM4. Tapi kalau yang di rumah itu di map ada sih kalau mau map Mustika Vet gitu dokter Iwan Wahyudi itu ada. DRH Wahyudi itu udah mapnya ada itu juga. Ada itu juga lebih akurat lagi itu. Ya, lebih akurat lagi. Sebutin jalannya nanti bingung. Itu udah langsung itu. Mustika Vet. Ya, itu kalau saya malam sampai jam 11 malam. Di rumah kan. Ya ada yang minta tolong ya saya bantu gitu. Dokter Yudi itu kalau untuk janjiannya tetap malam teman-teman. Karena siang bekerja itu. Saya bekerja juga siang, soalnya saya kantor juga jadi nggak bisa kalau untuk. Tapi sore ya, biasa sore sampai malam. Tuh. Kalau mau visit ya jam-jam itu monggo janjian sama saya. Insya Allah saya siap bantu. Ya seperti itulah kita bincang-bincang bersama Dokter Yudi. Sebenarnya kita masih pengen bincang-bincang lagi, masih pengen tanya-tanya lagi, tapi berhubung waktunya kita sudah habis, kita akan pamitan dulu. Untuk teman-teman yang terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, sudah lihat video ini. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih Dokter Yudi. Ya, terima Semoga kasih sukses selalu. Amin. Terima kasih doanya. Terima kasih sudah datang di coaching kita. Iya, siap bantu. Terima kasih. Ya. Bye bye. Kita pergi dulu. Cus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Loncengnya jangan sampai ketinggalan, share-nya jangan sampai ketinggalan. Ikuti keseruan-keseruan kita terus. Jangan kemana-mana.